pada segmen kedua tentunya dalam acara siaran pendidikan interaktif bedah kisi-kisi persiapan ujian nasional masih bersama saya Asy Mokhtar dan juga Bapak Nasrun Mirobi. Kita akan masuk pada indikator yang kedua. Namun sebelumnya saya ingin ingatkan teman-teman, yuk mengajukan pertanyaan kepada Bapak Nasrun Mirobi. Manfaatkanlah siaran ini dengan sebaik-baiknya dengan cara menelpon line telepon bebas pulsa, SMS dan juga Facebook. Oke, Pak Nasrun, di indikator yang kedua, akan membahas mengenai apa? Iya, sama tetap ini tentang gerak ya, Mbak Asti dan di rumah. Kita akan lihat indikator yang kedua. Ya. Menentukan besaran-besaran fisis gerak lurus. Jadi ada gerak lurus, ada gerak melingkar. Ya. Di sana ada beraturan, ada tidak beraturan. Kita ambil yang gerak beraturannya atau gerak parabola. Jadi nanti di dalam ujian nasional kemungkinan dari tiga ini keluar gitu ya. Apakah gerak lurus, apakah gerak melingkar atau gerak parabola. Kita lihat soal ketiganya harus tetap dipelajarin ya. Tetap. Nah, kita kan tidak tahu nanti yang keluar yang mana gitu. Nah, itu rahasia dari pemerintah ya. Kita lihat soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut ini. Ada di rumah, perhatikan. Ini sebuah benda, ini ada benda, kemudian bergerak melingkar. Terus di sana ada arah panah atau vektor yang keempat, vektor ketiga, vektor kedua, dan vektor ke-1. Sebuah benda bergerak rotasi seperti gambar. Besaran yang benar untuk vektor gaya sentripetal, percepatan total, dan kecepatan linier. Ada yang rumah lihat di situ ada gaya sentripetal. Saya ulang lagi, percepatan total dan kecepatan linier berturut-turut. Jawaban 1. Ini jawaban A. 1, 2, 3, dan 4. Ini 2, 3, dan 4. Ya. Jawaban yang kedua 1, 3, dan 4. Jawaban ketiga 1, 2, dan 4. Jawaban 4, 2, 4, dan 1. Jawaban 5, 4, 3, dan 2. Ayo adik-adik yang di rumah tebak mana jawabannya. 3 dan 1 ya Pak ya. Kita lihat gaya sentripetal yang mana? Gaya sentripetal adalah yang 1. Gitu ya. Kemudian percepatan total yang mana? Yang 3. Ini. Kemudian kecepatan linier yang mana? Yang 4. Yang mana di sana selalu menyinggung lintasan. Jadi jawabannya 1, 3, dan 4. Ada pada pilihan yang kedua ataupun B. Sekarang ini Pak Nasrun kita sudah menerima pertanyaan melalui line telepon bebas pulsa. Kita coba sapa terlebih dahulu ya. Halo, Televisi Edukasi, dari siapa dan di mana? Ya, halo. Halo. Iya, halo, dengan Rifanto dari Gorontalo. Rifanto di Gorontalo. Halo, apa kabar Rifanto hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Silakan Rifanto, pertanyaannya apa? Ya, pertanyaannya apakah gaya gravitasi termasuk pada hukum Newton atau tidak? Apakah gaya gravitasi termasuk pada hukum Newton atau tidak? Baik ya. Terima kasih Rifanto, ditunggu jawabannya oleh Pak Nasrun. Silakan Pak. Kalau gaya gravitasi itu sendiri bukan termasuk hukum Newton gitu ya. Dia faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam pembahasan hukum Newton, gaya gravitasi itu. Karena gaya gravitasi ini akan mempengaruhi sebagai gaya berat. Nah, gaya berat ini menyebabkan benda itu selalu jatuh ke bumi, permukaan bumi. Jadi bukan masuk ke hukum Newtonnya. Bukan masuk pada hukum Newton. Baik, pertanyaan dari Rifanto di Gorontalo sudah dijawab oleh Pak Nasrun Mirobi. Dan sekarang ini Pak Nasrun, kita akan masuk pada pertanyaan berikutnya. Kali ini melalui Facebook dari teman kita Dwi Anjani. Bertanya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi percepatan benda bergerak? Iya. Nah, ini berkaitan dengan indikator yang pertama tadi, Mbak Asti dan di rumah. Jadi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi percepatan benda yang bergerak? Ini berkaitan dengan hukum kedua Newton, bahwa sebuah benda itu apabila bergerak dengan kecepatan tertentu, maka dia akan mempunyai percepatan jika ada gaya yang mempengaruhi. Maka faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya percepatan benda itu adalah gaya atau jumlah gaya terhadap benda. Kemudian di sana ada faktor massa. Kalau gaya tadi sebanding, sementara kalau faktor massa itu berbanding terbalik.
Jadi itu. Jadi ya, Dwi Anjani, pertanyaan kamu sudah dijawab oleh Bapak Nasrul Mirobi dan kami masih mengundang partisipasi dari teman-teman yang lain yang juga ingin mengajukan pertanyaan. Silakan, masih ada kesempatan di line telepon bebas pulsa, SMS dan juga Facebook. Sembari menunggu pertanyaan berikutnya, kita akan lanjut lagi Pak membahas soal yang kedua ya untuk indikator kedua. Masih gerak melingkar beraturan. Di sana mungkin adik-adikku yang dari rumah pernah mencoba percobaan gerak melingkar beraturan. Di sana akan kita lihat. Perhatikan diagram dan tabel hasil percobaan alat sentripetal berikut ini. Ada 3 percobaan di situ, percobaan 1, 2, dan 3. Kemudian ada massa yang benda A, itu gambarnya seperti ini, Mbak Asti dan dari rumah. Ada benda A dan benda B. Benda B ini yang bergerak melingkar. Massa B-nya setiap percobaan berbeda-beda, sama ya, 0,02 kg, sementara massa yang satunya berubah-ubah. Kemudian jari-jarinya juga berubah-ubah antara percobaan 1, 2, dan 3. Baik. Waktu putarnya menghasilkan data semacam ini. Pertanyaannya, besar kecepatan linier benda B, berarti benda B ini ya, berdasarkan percobaan kedua. Jadi yang kita perhatikan percobaan kedua saja nih. Adalah A 0,8 pi meter per second, kemudian B 0,6 pi meter per second, C 0,4 pi meter per second, kemudian D 0,2